Hakim Pengadilan Negeri Binjai Diana Gultom akhirnya mengabulkan gugatan pra-peradilan atau Prapit Tengku Zulkifli Kamil, korban mafia tanah sejak 6 tahun silam. Adapun para termohon yaitu Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolres Binjai. Pemohon merupakan ahli waris Tengku Pangeran Kamil Aziz, anak Sultan Langkat. Berdasarkan alas hak Grand Sultan nomor 119/1938, Tengku Pangeran Kamil Aziz selaku pemilik sebidang tanah sekitar 1.650 meter kuadrat di Jalan Sudirman Binjai, Kecamatan Binjai Kota, di atas lahan berdiri bangunan rumah motif Melayu. Itu peserta gelar mengarahkan kepada penyidik itu mencari sertifikat pembanding nomor 1 dari Jemering 1964 atas nama Ogowo Olontak yang pada saat itu masih WNA, warga negara asing. Yang pada saat itu warga negara asing yang setahu kami tidak boleh memiliki hak milik sesuai dengan Undang-Undang PA tahun 1960. Negara terakhir di Berdasur untuk menjalankan mencari sertifikat pembanding yang sama tahunnya ataupun 5 tahun ke depan, itu penyidik tidak pernah menghadirkan sertifikat demikian. Tapi penyidik dari Polres dia tiba-tiba membuat SP3. Dan SP3 tersebut kami melakukan prapit di pengadilan negeri ini. Dalam fakta-fakta persidangan, penyidik dari Polres selama dalam penyidikan memang mereka itu yang pertama tidak pernah menyita sertifikat asli yang nomor 1 dari Jemering 1964 atas nama Ogowo Olontak. Yang kedua, mereka tidak pernah melihat adakah aslinya. Tapi yang merasa aneh, yang sangat-sangat fatal, kenapa mereka tanpa melihat sertifikat asli, tanpa membuat sita, mereka hanya berpedoman kepada keputusan hukum perdata bahwasanya sertifikat itu dimenangkan di pengadilan tinggi. Ya. Dalam prapit tersebut oleh hakim tunggal Ibu Dina Gultom bahwasanya keputusan perdata itu hanya formil, ya, bukan materinya. Jadi kalau materinya itu ada indikasi palsu, ada indikasi membuat palsu, memasukkan surat sesuai dengan pasal 26 PKI itu akan ada delik unsur pidananya. Belakangan pihak ahli waris mengetahui adanya dugaan pemalsuan sertifikat setelah Cipta Fujiarta melakukan gugatan perdata ke PN Binjai pada tahun 2016. Sementara ahli waris menguasai tanah dan taat bayar pajak. Lantaran gugatan perdata dimenangkan Cipta Fujiarta, lalu ahli waris melaporkan dugaan pemalsuan sertifikat atau keterangan palsu dalam akta autentik. Sialnya, Polres Langkat malah memberhentikan penyidikan hingga berujung gugatan pra-peradilan di PN Binjai. Gelar perkara khusus untuk mengungkap kembali SP3 yang mana hadir pada hari ini Saudara Cipta Fujiarta selaku tergugat dalam prapit bahwa beliau mengakui bahwasanya sertifikat yang dimiliki itu tidak ada stempel, karena pada saat itu alasan beliau memang aturan ada stempel. Yang kedua, begitu kita minta mana aslinya, mereka tidak dapat menghadirkan dengan alasan hanya menggunakan keterangan dari BPN. Nah ini terfakta sekali dalam tanya jawab tadi di forum gelar khusus untuk mengungkap SP3. Apa yang terfakta dalam prapit benar apa adanya. Terbukti dalam gelar perkara kita cerita lagi seperti sertifikat asli nggak pernah ada. Sertifikat itu nggak ada stempel, malah mereka mengatakan pada saat itu aturan nggak ada stempel. Yang kedua, mereka sudah membunyikan bahwa membeli kepada Teguh Rahman dengan BAP masa lalu. Nah ini tidak diungkapkan lagi. Artinya yang difaktakan dalam BAP yang masa lalu itu ada dugaan, itu keliru. Ini kalau langkah membuka SP3 akan buka, tapi bagaimana penyidikan ke depan kita sudah minta bahwasanya harus dikawal ketat dengan eksternal penyidikan. Berarti kedepannya kasus ini akan dibongkar kembali? Ya, dibongkar kembali. Harapan saya jangan lagi penyidik memberi alasan keputusan perdata itu untuk menghilangkan pidananya. Saya sudah utarakan keputusan perdata itu ketika ada pembuktian palsu, kebohongan dalam pembuktian dan dibuktikan dengan hakim pidana itu bahwa ada
menterinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini tidak bisa jadi keputusan perdata itu tidak bisa jadi alibi saksi dalam kasus pidana. Ini yang perlu kita sikapi. Makanya saat rapid kemarin saya lihat di sini penyidik tidak profesional. Yang kedua perlu dipertanyakan ke keberpihakan mereka. Berarti penyidik kurang profesional ya Pak? Hakim Tunggal Diana Gultom dalam putusan Prapit menghukum termohon melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik atau SHM nomor 1/1969 atas nama Lesmono Fujiarta dan terlapor Cipta Fujiarta. Menurut Hakim Diana, penghentian penyidikan laporan polisi tanggal 7 Mei 2018 dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun alasan pertimbangan hukum, yaitu termohon tidak menerapkan batas waktu pengawasan dan pengendalian perkara pidana hingga proses laporan berjalan selama 6 tahun, sebagaimana Perkap 12 tahun 2009 pasal 31. Selain itu adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap KUHP dengan mengabaikan keterangan para saksi selama proses penyelidikan dan penyidikan. Sementara pemohon mendalilkan keterangan para saksi tersebut. Pendapat lainnya, tindakan penghentian penyidikan karena kurang cukup bukti dan adanya putusan perdata tahun 2016 bahwa sertifikat yang dilaporkan palsu adalah sah. Tidaklah beralasan hukum karena tidak termasuk ke dalam alasan terbitnya SP3. Untuk itu, sebagai konsekuensi, maka penyidikan harus dilanjutkan untuk membuktikan kebenaran material sesuai pasal 82 ayat 3 KUHP. Jadi permohonan Prapit dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Mempertegas bahwa dugaan sertifikat palsu yang selama ini yang kita sebutkan, yang digunakan oleh pihak tertentu untuk merampas hak orang lain, pada hari ini kita ingin mempertegaskan kepada kepala BPNB yang bahwasanya mereka ini harus menjawab secara jelas, karena selama ini warga dan tanah tidak terdaftar dalam database kantor ini hasil penggeledahan 2016 dan hasil pernyataan 22 2016 juga dan di tahun 2023 juga dari BPN ini masih mengatakan bahwa warganya itu belum ditemukan. Ya, jadi ada keterangan beberapa pihak dari sini yang keterangannya yang agak agak berbenturan dengan pernyataan pihak-pihak lain. Nah, di sini kita harap kepala BPN di sini untuk menegaskan kembali sehingga modus-modus mafia tanah itu bisa diberantas, terutama di Kota Binjai, khususnya seluruh Indonesia. Ya, kita lihat dulu apakah kepala BPN atau peneliti ada memberi keterangan yang patut diduga palsu. Ya, itu ya, kita mempertanggungjawabkan keterangan mereka. Bisa dikenakan pasal 242 memberi keterangan palsu di ranah pengadilan. Perdata sebelumnya ada keterangan BPN seolah-olah sertifikat ini benar, padahal di sisi yang lain warganya BPN sendiri yang mengatakan tidak ada. Artinya fisiknya tidak ada. Fisik sertifikat nomor 1/1969 atas nama Audo Olenta tidak ada. Makanya ditindaklanjuti laporan di Polres. Iya. Ya, terang benderang. Ya tidak sesuai ya terang benderang persoalan ini. Kita akan telusuri secara hukum. Foto-foto Pak. Pertimbangan berikutnya, penyidik sampai terbit SP3 tidak mengirim berkas penyidikan ke penuntut umum sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 dan malah menerbitkan surat perintah penyidikan lanjutan secara berulang-ulang. Ironisnya, setiap melanjutkan surat perintah penyidikan kembali, termohon melakukan pemeriksaan ulang dari awal dan rekomendasi hasil gelar perkara di Polda Sumut 14 November 2023 untuk mencari sertifikat pembanding SHM, tetapi hanya menemukan buku tanah tahun 1969 tidak sungguh-sungguh. Said Azhari, kuasa hukum Tengku Zulkifli Kamil, mengatakan pihaknya melaporkan Lesmono Fujiarta lantaran SHM 1/1969 tidak sah bahkan bodong, sebab selama proses pemeriksaan saksi-saksi hingga SP3, penyidik belum pernah melihat fisik asli sertifikat.
Selain itu, untuk mencari kebenaran fakta, penyidik saat penggeledahan di kantor BPN Binjai dan Kanwil BPN Sumatera Utara juga belum menemukan warkah SHM 1/1969. Menurutnya, tahun 1969, warga negara asing belum ada memiliki SHM. Kejanggalan lain, terlapor Lesmodo Fujiarta belum diketahui status warga negaranya saat penerbitan SHM. Dan jika Jipta Fujiarta pemilik sertifikat sah secara hukum, kenapa tidak melaporkan tudingan penyerobotan tanah tanpa izin, tetapi justru melakukan gugatan perdata? Sementara, Dika Bidang Penanganan Sengketa saat ditemui di kantor BPN Binjai enggan berkomentar dan mengaku sedang sibuk menyambut pergantian pimpinan. Bahkan Dika melarang wartawan mendokumentasikan situasi kantor karena bukan termasuk ruang layanan publik. Foto-foto Pak. Kapolres Binjai AKBP Bambang Utomo melalui Kasat Reskrim AKP Zuhata Mahadi mengatakan bakal melakukan penyidikan kembali termasuk memanggil saksi BPN, ahli dan pelapor. AKP Zuhata Mahadi menyebut terbitnya surat perintah penyidikan secara berulang-ulang karena adanya pergantian penyidik, kemudian tidak mempengaruhi materi penyidikan. Dan Zuhata Mahadi bungkam saat disinggung apakah pernah melihat langsung fisik asli sertifikat 1/1969. Dari Binjai, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.